Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video terdahulu saya membahas SPWM driver card menggunakan Atmega 328P maupun Arduino Nano yang bekerja pada frekuensi 10 kHz. Banyak yang bertanya apakah kode tersebut dapat bekerja pada frekuensi 24 kHz. Jawaban saya adalah untuk coding ini tidak bisa, dikarenakan keperluan saya cukup pada 10 kHz, maka saya menulis kode tanpa melakukan optimasi untuk kecepatan. Video ini adalah tentang optimalisasi coding sehingga dapat digunakan pada 24 kHz. Di sini akan saya jelaskan kenapa saat itu tidak bisa, dan tindakan apa yang perlu dilakukan agar bisa bekerja di frekuensi tersebut. Langsung saja ke permasalahannya. Pembangkitan SPWM dilakukan di dalam timer ISR agar update nilai sinus terjadi secara presisi. Pada frekuensi 10 kHz, periodenya adalah 100 mikrodetik. Artinya seluruh instruksi di dalam ISR harus selesai sebelum 100 mikrodetik. Untuk mengukur waktu eksekusi ISR, saya tambahkan pin debug di awal dan akhir ISR. Pin ini akan menghasilkan pulsa yang akan saya lihat menggunakan osiloskop. Lebar pulsa menunjukkan waktu eksekusi ISR. Di osiloskop terlihat bahwa waktu eksekusi sebesar 44 mikrodetik. Pada frekuensi 10 kHz, ini masih aman karena CPU masih punya waktu luang 56 mikrodetik untuk menangani feedback tegangan dan tugas lainnya. Masalah muncul saat kita naik ke 24 kHz. Di sini periode menyusut drastis menjadi hanya 41,67 mikrodetik karena waktu eksekusi 44 mikrodetik lebih besar dari periode timer 41,67 mikrodetik, maka terjadi interrupt nesting atau penumpukan instruksi. ISR belum selesai, tapi interupsi berikutnya sudah memanggil lagi. Hasilnya, sinyal SPWM berantakan dan sistem menjadi tidak stabil. Optimisasi codingnya adalah sebagai berikut. Titik terberat ada pada perhitungan floating point saat mengalihkan lookup table dengan variabel indeks modulasi. Di sini saya melakukannya 2 kali perhitungan. Saya memangkasnya dengan menghitung perkalian hanya sekali, lalu menerapkan offset datetime untuk OCR-A dan OCR-B. Hasilnya, waktu eksekusi turun menjadi 23 mikrodetik. Untuk kontrol sinyal fundamental, saya mengganti perintah digital write dengan direct port manipulation. Ini jauh lebih cepat, namun membuat datetime bawaan menjadi sangat sempit. Pada nilai ini masih memungkinkan terjadi shoot-through pada MOSFET. Untuk itu saya sisipkan perintah assembly knob atau no operation. Terakhir adalah menghilangkan perintah delay microsecond. Perintah seperti ini pada dasarnya harus dihindari karena akan memperbesar waktu eksekusi ISR. Dengan semua optimasi ini, eksekusi ISR dipangkas menjadi sekitar 19,4 mikrodetik. ISR masih memiliki margin aman untuk bekerja pada 24 kHz. Masih tersisa sekitar 22 mikrodetik untuk tugas lainnya. Pada dasarnya, pada optimasi ini saya tidak melakukan perubahan ekstrim pada struktur ISR, selain melakukan perubahan perintah ke yang lebih cepat,
perbaikan susunan logika ISR, dan perubahan nama variabel sehingga lebih relevan. Untuk merubah frekuensi modulasi atau frekuensi pembawa, cukup ganti nilai variabel fcard dan fmod saja. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.